SD Talenta, apa kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, Miss akan menjelaskan tentang gaya. Jadi kita akan belajar tentang gaya. Ya, mari saksikan video berikut ini. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Contohnya, ada benda tempat pensil, ya, ini taruh di atas lemari atau lampu. Nah, Miss akan menarik tempat pensil ini. Coba kalian amati, apa yang terjadi pada tempat pensil ini? Bergerak ya, atau dia berpindah posisi dari posisi yang pertama di sini bergerak ke posisi yang kedua. Ya. Benda dapat bergerak karena adanya gaya. Nah, berupa tarikan atau dorongan atau tarikan. Gaya itu ada bermacam-macam loh. Apa aja ya? Macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau otot hewan. Ini contohnya, gaya yang dihasilkan oleh otot semua badan kita atau otot semua badan hewan. Ya, contohnya tadi, ini mendorong atau menarik sebuah benda dengan otot. Jadi otot menghasilkan gaya yang bisa merubah keadaan. Pengaruh gaya otot terhadap benda adalah benda dapat berpindah tempat atau berubah bentuk. Contoh tadi yang berpindah tempat yang sudah Miss jelaskan menggunakan benda tempat pensil ini. Nah, benda dapat berubah bentuk. Contohnya adalah Miss mempunyai selembar kertas. Kalian lihat ya, kertas ini masih bagus, masih mulus ya. Nah, kertas ini akan Miss remas-remas menggunakan otot tangan Miss. Nah, kertas yang diberi gaya otot akan berubah bentuk. Bentuknya gimana? Yang tadi kertasnya masih mulus atau masih bagus, kita lihat menjadi lecek ya, lecek atau jelek, atau bisa juga berbentuk seperti bola. Macam gaya yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh listrik. Contohnya, benda-benda di rumah kalian, benda-benda elektronik dapat menyala karena gaya listrik yang dihasilkan oleh energi listrik. Gaya listrik ada dua macam loh. Ada gaya listrik statis, yaitu kekuatan yang dimiliki benda untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Contohnya, ketika kita menyisir rambut menggunakan sisir plastik, lalu kalian dekatkan ke potongan kertas kecil, maka potongan kertas tersebut akan menempel pada listrik. Atau kalian menggosok-gosokkan penggaris plastik, lalu kalian tempelkan pada kertas kecil-kecil. Nah, kertas kecil-kecil itu akan menempel. Yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran listrik yang dapat mengalir dalam rangkaian listrik. Contohnya seperti ini. Atau contoh lain adalah barang-barang elektronik kalian, atau rangkaian lampu di rumah kalian, itu termasuk listrik dinamis. Macam gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, magnet alam pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Magnet mempunyai kekuatan untuk menarik benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari besi dan baja. Contohnya, Miss punya magnet U. Ya, Miss tempelkan pada sebuah besi. Kita lihat.
besi ditarik oleh magnet sehingga menempel dan tertahan. Ya. Nah, magnet ini mempunyai ciri tolak-menolak dan tarik-menarik. Gimana itu tolak-menolak dan tarik-menarik? Contohnya seperti ini. Miss mempunyai dua magnet batang, ya. Dia mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Magnet satunya juga mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Ya. Jika kedua kutub yang sama didekatkan, kedua kutub yang sama tuh maksudnya utara dengan utara, selatan dengan selatan, ya. Jika kalian dekatkan, dia akan tolak menolak. Kalau kalian punya magnet batang di rumah, kalian coba ya, rasakan. Dia tidak akan tarik menarik atau menempel bisa kalau kita paksakan, ya. Ini yang disebut tolak menolak. Jadi dia nggak mau nempel. Nah, jika kita menempelkan magnet dengan dua kutub yang berbeda, artinya satu utara, satu selatan, dia akan menempel. Nah, dia akan tarik menarik. Nah, ini adalah sifat dari magnet. Magnet banyak loh manfaatnya dalam kehidupan kita. Contohnya dalam pembuatan kulkas. Kalian pasti punya kulkas kan di rumah masing-masing. Nah, coba kalian buka dan kalian tutup. Sewaktu kalian menutup, pintu kulkas akan serasa ditarik. Nah, itu karena adanya magnet. Lalu, jika kalian mempunyai hiasan-hiasan di dinding kulkas, pasti di dalamnya situ ada magnetnya. Ya, sehingga tempelan kulkas itu dapat menempel di pintu kulkas. Lalu yang ketiga, magnet itu dapat digunakan untuk membuat kompas. Ya, kalian pernah lihat kompas? Nah, seperti ini. Kompas dapat kalian pergunakan jika kalian pramuka atau kalian bersama papa mama mendaki gunung. Ya, kompas digunakan untuk menunjukkan arah. Ya, cara memakainya, jarum kompas itu selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan. Macam gaya yang keempat adalah gaya gravitasi. Apa itu ya gaya gravitasi? Kayak pernah dengar? Gaya gravitasi itu gaya yang dihasilkan oleh tarikan dari pusat bumi. Kalian tahu ya, bumi itu bulat dan di tengah-tengahnya itu merupakan pusat bumi. Nah, pusat bumi ini mempunyai gaya tarik yang kuat. Pengaruhnya adalah ya kita tidak melayang di udara. Lalu benda yang dari atas itu akan jatuh ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh ke atas. Ya, meskipun kita melempar benda, pasti lama-lama dia akan jatuh. Contohnya seperti ini. Benda dari atas. Ya, ini ada sebuah benda. Sepas. Dia akan jatuh ke bawah. Nah, meskipun dilempar ke atas, lama-lama dia akan jatuh ke bawah. Nah, semua benda yang ada di bumi ini ditarik oleh pusat bumi. Gaya gravitasi pertama kali ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Ya, jadi Sir Isaac Newton ini yang pertama kali menyadari adanya gaya gravitasi di bumi. Manfaat gaya gravitasi itu ada banyak ya, contohnya hiburan atau olahraga. Berolahraga lompat indah menggunakan gaya gravitasi. Terjun payung, ketika kalian lihat TNI sedang latihan, ya, terjun payung. Nah, itu juga menggunakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi juga membuat bulan tetap pada orbitnya. Jadi dia tetap mengitari bumi, tidak lari ke planet yang lain. Macam gaya yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika kedua benda saling bergesekan. Contohnya, dua benda misalnya
yang paling sederhana, tangan, telapak tangan. Kita tempelkan, lalu kita gesek. Nah, ini ada gaya geseknya di sini. Ya. Atau contohnya jika kalian sering bermain sepeda. Nah, jika kalian bermain sepeda, lalu kalian mengerem. Nah, rem itu yang ada di dekat ban itu akan menempel pada ban, lalu bergesekan dengan ban sehingga lama-lama sepeda kalian akan berhenti. Apa aja sih manfaat gaya gesek? Banyak sekali manfaat gaya gesek. Yang pertama contohnya, kalau zaman dulu kan nggak ada korek api ya nggak? Tapi zaman dulu kenapa manusia bisa memasak menghasilkan api? Nah, karena adanya gaya gesek. Zaman dahulu cara membuat api adalah menggesekkan dua buah batu digesek-gesek, lalu dia akan menghasilkan api. Kan kalau digesek-gesek lama-lama panas ya, lalu dia akan mengeluarkan api. Yang kedua, kalau misalnya kalian dingin, tangan kalian dingin, kalian gesek-gesekkan tuh. Lama-lama hangat nggak? Hangat kan? Coba. Artinya manfaat gaya gesek bisa menghangatkan tubuh. Nah, kalau kalian gesek-gesekkan seperti ini, tubuh kalian akan lebih hangat. Lalu gaya gesek juga dapat memperlambat laju kendaraan. Contohnya tadi, ketika kalian mengerem sepeda atau mengerem mobil atau mengerem sepeda motor. Gaya gesek juga bermanfaat ketika kita jalan. Ketika kita jalan di permukaan yang licin, kita tidak akan terjatuh. Kalau kita menggunakan alas kaki yang alasnya itu alurnya itu tebal atau alurnya itu banyak, ya, itu akan memperbanyak gaya gesek sehingga kalian tidak akan tergelincir. Oke children, itu tadi macam-macam gaya yang harus kalian ketahui. Nah, dari pelajaran tadi kita jadi tahu kan pengaruh gaya itu pada benda di sekitar kita itu apa. Yang pertama, pengaruh benda. Gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya tadi ya, bendanya diam, setelah diberi gaya dia bergerak. Lalu yang kedua, membuat benda bergerak menjadi diam atau berhenti. Contohnya, yang ketika kalian menaiki sepeda atau mengendarai sepeda, ketika kalian rem, lama-lama akan berhenti. Yang ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya tadi kertas yang diremas. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya ketika menaiki sepeda, kalian pasti memegang stang ya. Nah, ketika kalian ingin belok, kalian akan mendorong stang kanan sehingga sepeda tersebut dapat bergerak ke arah kiri, ya kan? Atau sebaliknya. Nah, yang kelima, gaya dapat menambah atau mengurangi kecepatan benda. Oke children, itu tadi pembelajaran tentang gaya. Miss berharap video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ya, kalau misalnya di telekonferensi kalian belum paham, kalian bisa melihat video ini untuk membantu kalian lebih memahami tentang gaya. Oke, selamat belajar ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.